Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, ada perbedaan cara Allah Azza wa Jalla mengazab kaumnya Nabi Musa yang didakwahi, yaitu sebelum Nabi Musa. Nabi-nabi sebelum Nabi Musa itu kalau sudah diazab habis sehabis-habisnya dan sedahsyat-dahsyatnya kehabisan mereka gitu. Sementara azab yang menimpa Fir'aun dan kaumnya, dalam tafsir disebutkan di Pak, sepertinya Musa alaihissalam menginginkan mereka sadar dan mau kembali kepadanya, Pak. Sehingga di dalam beberapa riwayat, terutama tafsir At-Tabari, itu disebutkan 9, Pak. 5-nya adalah azab, sisanya itu mujizatnya Musa alaihissalam, Pak, yang diperlihatkan. Jadi azab yang diperlihatkan kepada kaumnya Fir'aun itu bagian dari mukjizatnya Musa alaihissalam dalam tafsir Tabari, juga tafsir Qurtubi 268, Pak. Disebutkan salah satu yang jamaah sekalian, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'ashumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in nusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Yang pertama, Pak, ya. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran, Pak. Jadi salah satu azab yang diturunkan itu, Pak, kemarau berkepanjangan, buah tidak tumbuh, pohon-pohon pangan mati, kira-kira gitu, Pak. Lama gitu, Pak. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah usaha kami. Dan jika mereka kembali ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-A'raf 130 131. Jadi ketika kemarau, lalu Fir'aun itu mengklaim, Pak, ini akibat dari perbuatan sihirnya Musa gitu alaihissalam. Maka didatangilah Musa, jelas bukan Fir'aun yang mendatangi, Pak. Fir'aun mengutus utusannya, coba tanyakan kepada Musa, jangan main sihir-sihiran lah, kira-kira gitu, Pak, ya. Gitu. Jangan pertontonkan sihir kepada orang-orang Mesir, dituduh yang luar biasa Musa alaihissalam itu, Pak. Bahkan tidak hanya menuduh, Pak, dan menimpakan kesialan kepada Musa, Pak. Fir'aun berkata begini, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bagaimanapun tanda kau bawakan untuk menyihir kami,
kemarau disangkanya sihirnya Musa, Pak. Sungguh kami sekali-kali tetap tidak akan beriman kepadamu. Susah ini, Pak ya. Maka Allah Azza wa Jalla kembali menegur Fir'aun dan pengikutnya dengan apa, Pak? Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan sungguh mereka adalah kaum yang mujrim, berdosa. Ini disebutkan di ayat lain, di surah lain, Pak, Al-Isra ayat 101, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan tanda kepada Musa. Para ulama berpendapat tanda-tanda itu adalah termasuk belalang, termasuk tufan, termasuk kutu, darah yang terjadi di sungai Nil itu, Pak ya. Itu bagian dari mukjizat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa 5 diantaranya disebutkan di Al-A'raf 133 ini, Pak. Sementara 4 lainnya, 1 disebutkan, yang ke-6 berarti, Pak, yaitu musibah kelaparan kekeringan. Yang ke-7 tongkat yang menjelma menjadi ular besar yang melahap tali-tali penyihir. Lalu tongkat yang dipukulkan di laut, Pak, nanti, Pak ya. Lalu terbelah laut itu, lalu tangan yang berubah memiliki cahaya putih yang terang benderang. Itu bisa dilihat di tafsir At-Tabari. Baik, selanjutnya teman sekalian. Tufan, nah, tufan itu bahasa Arab ya. Fa arsalna alaihimut tufan. Tufan tuh angin ya. Angin topan, sama enggak? Mirip kali ya, gitu. Yang kemarin hujan besar tofan bukan, Pak Hairul? Itu karena di Facebook rame katanya badai. Oh, badai, yang Indonesia nggak pernah punya badai, Pak ya. Hujan gede aja lah gitu dengan angin-anginnya. Wah, Palangkaraya dilanda badai, mana ada badai. Tapi ya banjir lah. Walamma waqa'a alaihimur rizzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ini begitu tufan menimpa mereka, mereka pun terpaksa meminta tolong kepada Musa. Ketika ditimpa azab, Pak ya, mereka berkata, hai Musa, mohonkanlah pertolongan untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaran kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Mereka percaya sebenarnya ini, Pak, tapi kesombongan sudah menyeliputi mereka, Pak. Ini buktinya, Pak. Mintakanlah tolong untuk kami kepada Tuhanmu, percaya, Pak, dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab ini dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Al-A'raf 134. Wah. Musa itu alaihissalam lulus juga hatinya, Pak. Ya oke lah kalau begitu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana permohonan penderitaan yang dilihat oleh Musa alaihissalam terhadap Fir'aun dan kaumnya, Pak. Maka Allah Azza wa Jalla menghilangkan topan, badai itu, Pak ya, dan menghijaukan tanah Mesir kembali. Tufan itu bukannya tufan, pokok keringan yang luar biasa, anginnya dahsyat, gitu ya. Setelah itu didoakan, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Musa, lalu menghijaukan Mesir kembali dengan berbagai macam tumbuhan.
Nah gitu Pak, kalau sudah hijau lupa, lupa lagi. Bukannya menepati janji, mereka makin ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya lanjut Pak. Maka Allah Azza wa Jalla mengisahkan ucapan Fir'aun saat Musa mengabarkan kepadanya bahwa Allah Azza wa Jalla itu akan menghukum kalian kalau ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa Pak. Disebutkan tadi Pak ya, Allah mengirimkan wabah kutu. Dua Pak. Jadi kutu itu kalau kena kulit dan digaruk, hari-hari Fir'aun itu menggaruk. Tuhan gatel gimana ini Pak? Tuhan Mesir gudigen Pak. Gatel-gatel. Dan itu kalau digaruk, gatelnya luar biasa Pak. Kutunya masuk ke dalam pori-pori. Biasa Pak. Setelah itu mohon lagi, Musa alaihissalam berdoa, hilang betul Pak. Ingkar lagi, kirim katak. Sampai-sampai dikisahkan bahwa tidak seorang di antara mereka pun yang berani membuka mulut karena takut katak tersebut akan lompat memasuki mulut mereka Pak. Gimana? Katak itu kalau 5-6 ekor itu enak Pak Salim, berkotek mereka, nyanyi itu. Tapi kalau semesiran kataknya, waduh, pusing mereka Pak. Dah, orang-orang Mesir itu nggak berani buka mulut kok. Disebutkan di dalam kitab ini halaman 491-nya, mereka takut membuka mulut karena khawatir katak itu akan lompat memasuki mulut mereka. Segede-gede gini kali ya, atau gimana lah, katak umumnya aja gitu Pak. Minta kepada Musa, mohonkan kepada Rabb kamu, kami janji deh yang ini akan mengingat Allah Azza wa Jalla gitu. Iya Pak, kataknya doa Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah hilang. Sebentar aja Pak sadarnya Pak. Setelah itu ingkar lagi. Maka terakhir Allah Azza wa Jalla jadikan sungai Nil yang merupakan nyawa rakyat Mesir sebagai sumber air mereka berubah airnya menjadi darah ketika mereka menciduknya Pak. Haus, diciduk, diangkat, jadi darah gitu Pak ya. Kecuali kampung Bani Israel Pak, mereka minum aja Pak, air bersih biasa gitu Pak ya. Sehingga ada satu kisah yang menarik, kamu mau bebas dari perbudakan, sudah beri kami minum, ditukar dengan air minum, boleh katanya. Maka para prajurit itu jamaah sekalian pergi ke kampung Bani Israel. Sungai Nil itu merah, tapi sumur-sumur mereka jernih Pak, jernih. Sudah kalau gitu diambil airnya, senang mereka itu Pak. Tapi setiap air itu tersentuh oleh orang-orang kaumnya Fir'aun, jadi di gelas Pak Salim misalnya ya, setiap gelas itu tersentuh oleh Fir'aun dan kaumnya, maka air yang jernih itu berubah menjadi darah Pak, gitu. Stres juga mereka Pak. Disebutkan waqala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugul asbab. Ini setelah sungai Nil itu menjadi darah, stres kan Pak Fir'aun dan kaumnya. Mintakanlah kepada Tuhan wahai Musa, kami tidak sanggup lagi menghadapi seperti ini. Kehausan mereka. Oke. Dan anehnya ya, saya tidak protes Pak ya, tidak protes kepada Musa alaihissalam. Anehnya Musa alaihissalam itu berkali-kali dibohongi. Kalau Pak Rahmadi bilang dikeramputi berulang kali. Masih mau Pak mendoakan agar sungai Nil itu kembali. Disebutkan Allah mengangkat musibah terakhir ini
atas permohonan mereka, namun mereka tetap ingkar dan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tafsir Ibnu Katsir 465 dan tafsir Qurtubi 271. Sampai pada kalimat begini, Pak, saking angkuhnya Fir'aun. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati wa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Mungkin piramid kali ya, piramid apa aja kali ya, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sungguh aku memandangnya sebagai pendusta. Buatkan bangunan, mau cari itu Tuhannya Musa yang bikin kita menderita ya. Dia tuh pendusta, kita lawan lah, kira-kira gitu Pak ya. Demikianlah perbuatan buruk itu dijadikan terkesan indah bagi Fir'aun. Ulangi Pak, demikianlah perbuatan buruk itu dijadikan terkesan indah bagi Fir'aun. Ayat ini bukan berlaku hanya Fir'aun saja. Setiap orang pembangkang yang ingkar itu perbuatannya terkesan indah sehingga berulang kali dilakukan. Dan demikianlah dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun tidak lain hanyalah membawa kerugian. Ma'asyiral muslimin, saya akan tutup dengan Toha ayat 77 Pak. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu dzarakan wala takhsha. Maka setelah itu jelas Pak, Bani Israel tetap dalam kondisi menderita dibawa oleh Fir'aun. Kita pergi, tetap kita pergi meninggalkan Mesir. Saya terjemahkan Pak ya. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku dan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Jadi malam hari itu pergi mereka semua Pak. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Toha ayat 77. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Musa keluar melarikan diri bersama Bani Israel menjauh dari negeri Mesir menuju ke Laut Merah. Laut Merah Pak ya? Gitu. Nanti jamaah yang tahu Laut Merah, saya belum pernah nyebrang Pak. Laut Merah. Ini dalam tafsir Qurtubi halaman 100. Nah, bagaimana Allah Azza wa Jalla kemudian mengazab dan menenggelamkan Fir'aun, insya Allah kita bacakan besok Pak. Seperti apa kekayaan dan semua kemewahan Fir'aun dibawa agar terlihat oleh orang Mesir, ternyata itu kekayaan terakhir yang dibawa oleh Fir'aun dan para kelompoknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua hari ini. Jamaah sekalian, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkesan tidak mengapa padahal itu buruk. Ulangi Pak ya. Orang dihiasi perbuatan buruknya seakan-akan itu baik kepada Fir'aun seperti apa. Tapi ayat ini juga berlaku pada kita. Kadang-kadang perbuatan buruk itu dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita suatu saat bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, bahkan diantara kita pun tidak menyadari perbuatan buruk itu tetap dilakukan. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan demikian. Nasribunallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.